Xuài sang man chào An. Cintia ni man hao ma. Ya, Losa yakin kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Begitu juga dengan Losa selalu sehat. Nah, hari Rabu di tanggal 3 Februari 2021 kita kembali bertemu dalam video edukasi ya, pendalaman materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Kita masuk pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, tujuan pembelajaran 1 dan 2 ya. Muatan bahasa Indonesia. Siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Muatan IPA, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Dan yang terakhir muatan IPS, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Baiklah, kita masuk dalam pembelajaran 1 halaman 111. Yuk buka buku bupenanya ya. Muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, ya. 1. Pembentukan BPUPKI. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau yang dulu bahasa Jepangnya namanya Dokuritsu Zunbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI yaitu kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua, pembentukan PPKI. Ya, PPKI itu apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa ada pembentukan PPKI? Karena BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Zunbi Linkai yang diketuai oleh Soekarno. Nah, ini kalian garis bawahi ya yang ada di buku bupena. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok, ini yang ketiga ya. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, kalian bisa lihat itu ya di gambar ada Soekarno dan Hatta sedang mendiskusi tentang persiapan kemerdekaan Indonesia di Rengas Dengklok. Ya, kita langsung ayo berlatih halaman 112. Siapkan buku tulis kalian ya. Soalnya tidak perlu ditulis, jangan lupa judul latihan, tanggal ya. Tidak bosan-bosannya lo saya ingatkan. Oke, kita masuk ya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada 2 gambar ya. Gambar siapa itu? Yang sebelah kiri, Dr. Rajiman Widyodiningrat. Yang sebelah kanan, kalian pasti tahu ya, Soekarno. Insinyur Soekarno. Nah, pertanyaannya, tuliskan peran kedua tokoh pada gambar di samping dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jawabannya, Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPKI ya, sedangkan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI. Pertanyaan kedua, apa latar belakang dilakukannya penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Ya, tadi sudah kita bahas ya. Jawabannya adalah karena golongan muda tidak setuju dengan golongan tua yang menolak alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak berpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang ketiga, tuliskan peristiwa yang terjadi di Rengas Dengklok. Nah, ini ada 4 ya, A, B, C, dan D. Nah, kalian bisa baca sendiri dan tulis sendiri ya. Dan yang terakhir, yang keempat, apa tujuan para golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Tadi sudah ada jawabannya, ini ya. Agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Selamat mengerjakan.
Kita masuk muatan bahasa Indonesia ya, KD 3.5 dan 4.5, halaman 112. Yuk buka buku penanya halaman 112 ya. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Nah, ini tinggal di-review aja ya, tema 6 kita sudah pelajari ini ya. Sebelum membuat peta pikiran, kamu perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, informasi-informasi tersebut dapat kamu sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Masih ingat peta pikiran? Kalau saya yakin masih ingat ya. Yuk kita langsung ayo berlatih ya. Halaman 113. Nah ini ada sebuah teks, saya akan bacakan ya. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Sejak Jumat pagi, tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia berkumpul di rumah Soekarno. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Semua orang mempersiapkan pembacaan naskah proklamasi. S. Suhud mempersiapkan bambu sebagai tiang bendera. Sementara itu, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Naskah proklamasi dibacakan pada pukul 10 WIB. Setelah itu, S. Suhud dan Latif Hendraningrat mengibarkan bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih tersebut diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh semua hadirin. Setelah pengibaran bendera, Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi turut memberikan sambutan. Seluruh rangkaian acara tersebut disiarkan langsung ke seluruh Nusantara melalui RRI atau Radio Republik Indonesia. Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Buatlah peta pikiran seperti berikut di buku tulismu. Lengkapilah peta pikiran yang kamu buat berdasarkan teks di atas. Nah, ini Lause sudah tulis ya peta pikirannya, kalian tinggal salin aja. Jangan lupa pakai penggaris biar rapi ya. Nah, di situ ada judulnya pembacaan proklamasi. Pokok pikirannya, gagasan pendukungnya ya, tokoh-tokoh yang terlibat, waktu pembacaan, tujuan pembacaan, cara menyebarkan berita proklamasi, tempat pembacaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan peta pikiran ya. Silakan, selamat mengerjakan. Kita masuk muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruangan terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Nah, di sini ada gambar ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada es batu ya, tatakan es batu. Kemudian es batu diletakkan di meja. Ya, di luar ruangan, istilahnya di luar kulkas ya. Nah, situ ada keterangan air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es, membeku ya. Kemudian es yang didiamkan di ruangan terbuka kembali menjadi air atau mencair ya. Nah, ada jelas ya sampai sini ya. Kita masuk ayo berlatih halaman 114. Seperti biasa ya, soal-soalnya tidak usah ditulis. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 gambar ya. Yang gambar A, lilin meleleh. Gambar kedua, kopi sedang menguap ya. Gambar ketiga, es krim yang meleleh. Isilah dengan jawaban yang tepat sesuai gambar tersebut. Baik ya. Nah, pertanyaan A. Gambar A mengalami proses, proses apa? Ya. Kemudian yaitu perubahan wujud dari benda titik-titik menjadi benda titik-titik. Nah ini ya, gambar A mengalami proses mencair ya, benar. Yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair ya. Lilin ya. Oke, kemudian gambar B. Gambar B itu kopi ya. Gambar B mengalami proses apa? Menguap, benar sekali. Yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas.
Ingat ya. Kemudian gambar C. Gambar C apa itu? Es krim. Gambar C mengalami proses mencair ya, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Oke. Kemudian yang D terakhir di bagian nomor 1 ya. Bandingkan ketiga gambar tersebut dengan teliti. Menurutmu, benda manakah yang dapat mengalami perubahan kembali menjadi wujud semula? Yuk, gambar yang mana menurut kalian? Ya, benar ya. Gambar A dan C. Kalau lilin mencair, kita masih bisa lagi dibekukan lagi menjadi sebuah lilin. Begitu juga dengan es krim. Jika es krim mencair, kita masih bisa membekukan lagi masuk ke kulkas. Jadi, kembali wujud asalnya ya. Nomor 2, perhatikan percobaan berikut. Ya, itu ada sebuah gambar. A. Apa wujud benda yang dihasilkan pada percobaan di atas? Apa coba? Ya, uap air. Ya, wujud bendanya berupa uap air. Yang B, apa yang terjadi jika panci dibiarkan terbuka saat mendidih? Ya, air yang berada di panci akan habis karena menguap. Ya, kenapa bisa habis? Karena dia mendidih, terus menguap, airnya habis. Dan C, apa yang akan terjadi jika panci tersebut ditutup? Nah, saat air sedang mendidih. Yang tadi dibuka ya. Yang C. Nah, tutup panci akan terbuka atau terlepas dari panci yang disebabkan oleh tekanan dari uap air yang banyak. Nah, jadi kalau airnya mendidih itu ya, kita tutup, pasti nanti tutupnya juga ikutan apa? Naik turun ya, karena ada tekanan dari uap air itu. Oke. Kita lanjut ke nomor 3 ya, ke nomor 3 halaman 115. Isilah titik-titik proses perubahan wujud benda yang terjadi. Gambarlah benda yang mengalami perubahan wujud dalam kotak yang telah disediakan. Nah, itu ada gambar A dan B di buku pena kalian ya. Ini Lose sudah tulis ya. Kemudian ini pertanyaannya ya, ini gambarnya sudah ada, perhatikan. Nah, tanda panah itu yang B, kalian isi ya. Dibuka dan didiamkan di ruangan terbuka. Kemudian yang gambar A, di kotak yang kosong, kalian tulis gambar freezer. Kita masuk pembelajaran kedua, halaman 115. Muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Faktor yang memengaruhi perubahan wujud benda bagian pertama ya. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar. Contohnya dipanaskan atau didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar sehingga dapat berubah wujud. Nah, ini kalian garis bawahi ya yang ada di buku Bupena. Kita langsung aja masuk ke Ayo Berlatih halaman 116. Nomor 1, lengkapilah tabel perubahan wujud benda berikut. Nah, ini kalian buat tabelnya ya sesuai dengan yang ada di buku Bupena. Pakai penggaris biar rapi, biar mudah belajarnya. Nah, ini Lose sudah mencoba untuk membahasnya. Nah, ini ya perubahan wujud benda. Mencair, kalor diserap. Contohnya apa? Besi yang dipanaskan dengan suhu tinggi, lama-kelamaan akan meleleh. Kemudian membeku, kalornya dilepaskan. Contoh, air yang diletakkan di freezer akan beku menjadi es. Kemudian menyublim, kalornya diserap. Contohnya, kamper yang lama-kelamaan akan habis didiamkan. Lanjut, mengembun.
kalornya dilepaskan. Contoh, munculnya bulir-bulir air di sekitar tepi gelas yang berisi air dingin. Kemudian selanjutnya menguap, kalornya diserap. Contohnya apa? Air yang direbus lama-kelamaan akan habis. Dan yang terakhir mengkristal, kalornya dilepaskan. Contoh, proses terbentuknya kristal es dari udara yang dingin. Nah, ini tulis ya di buku tulis kalian ya. Pertanyaan nomor 2, perhatikan rangkaian percobaan berikut. Nah, ini ada gambar A lilin utuh, kemudian dibakar, gambar B meleleh ya, kemudian berubah menjadi gambar C, api dipadamkan, lalu lilin dipadamkan. Meleleh dia ya. Pertanyaannya adalah A, tuliskan perubahan wujud benda yang terjadi pada rangkaian percobaan tersebut. Nah, perubahan wujud bendanya apa? Mencair, ya, mencair, dari padat menjadi cair, meleleh ya, jadi mencair. B, apa yang dialami lilin saat dibakar? Apakah terjadi pelepasan atau penyerapan kalor? Jelaskan. Lilin akan meleleh menjadi cair, bukan melelah ya, itu loh salah tulis ya, meleleh menjadi cair. Lilin yang berubah menjadi cair menyerap kalor dari lingkungan sekitar. Pertanyaan yang C, apa yang dialami lilin yang mencair saat didiamkan? Apakah terjadi pelepasan atau penyerapan kalor? Jawabannya, lilin akan kembali menjadi lilin padat ketika didiamkan atau didinginkan karena terjadi penyerapan kalor. Ya. Yang D, tuliskan contoh peristiwa lain yang dapat mengalami rangkaian perubahan wujud seperti pada gambar di atas. Es krim, ya. Nah, es krim yang didiamkan di ruangan terbuka akan mencair, ya kan? Dan kalau dimasukkan lagi ke dalam freezer akan kembali menjadi es krim. Ya, silakan ya tulis di buku tulis kalian, soalnya tidak perlu ditulis. Selamat mengerjakan. Pembelajaran kedua halaman 117 ya, muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah. Ini cuma lo jelaskan sebentar saja ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara mengelompokkan informasi penting dari teks narasi sejarah ke dalam peta pikiran. Untuk menambah pemahamanmu, ayo lakukan kegiatan berikut. Ya, ini kalau di buku pepena kita lihat masuk pada KI 4. Itu nanti saja ya, kita lewatkan aja dulu sekarang ya. Kita lanjut aja ke halaman 118, muatan SBDP. Pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Nah, itu ada gambar ya. Yuk, tarian dari mana itu? Kalian bisa lihat ya dari aksesorisnya, dari Bali ya. Nah, pola lantai, siapa yang masih ingat? Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Nah, ini garis bawahi ya di buku pepena. Kemudian, para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik. Garis bawahi juga ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk pola lantai ya di gambar A. Apa itu? Pola lantai vertikal. Ya. Kalian jangan jawab lurus, harus bilang lurus, boleh lurus tapi harus lurus vertikal, lurus horizontal, ya harus jelas vertikalnya sama horizontal. Yang gambar A adalah pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang, ya atau sebaliknya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola ini adalah tari Yosepan dari Papua. Gambar B, pola lantai horizontal, lurus ke samping. Nah, ya, kalau kalian mau jawab lurus, jelaskan lurus dari depan ke belakang, lurus ke samping. Nah, itu lo bisa ngerti ya. Nah, gambar B, pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contohnya adalah tari saman dari Aceh. Ya, jadi kalian harus bilang tari saman menggunakan pola lantai
Lurus, ya lurus kemana? Lurus ke samping atau kalian boleh menjawab horizontal. Kita lanjut ke gambar C. Pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Kalian juga boleh jawab pola lantai setengah lingkaran atau melengkung boleh ya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satunya adalah tari Rejang Dewa dari Bali. Kemudian yang gambar D, pola lantai diagonal atau silang ya, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh pola lantai diagonal adalah tari Bedaya Ketawang yang menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. Wow. Ayo berlatih halaman 118. 1. Pola lantai yang digunakan dalam tari Rejang Dewa dari Bali adalah, tadi sudah dibahas. Ya, pola lantai garis melengkung. Yang kedua, pada tarian yang menggunakan pola lantai diagonal, penari akan melakukan gerakan titik-titik-titik ke kanan atau ke kiri. Jawabannya adalah menyudut. Ya, diagonal kan silang ya, berarti menyudut. Yang ketiga, pola lantai yang digunakan oleh penari yang melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping adalah pola lantai horizontal, lurus ke samping. Ingat ya. Yang keempat, pola lantai yang menyerupai pesawat terbang yang digunakan dalam tari Bedaya Ketawang disebut juga pola lantai, ini gampang, diagonal. Yang kelima, dalam pola lantai gerak melengkung, penari akan melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Dan yang terakhir, pertanyaan ke-6. Amatilah gerakan suatu tarian tradisional. Lengkapilah tabel berikut. Ya, kalian disuruh mengamati suatu tarian tradisional. Nah, di sini Lose menjawab tari Yosepan. Ya, kalian boleh tari apa saja ya, tarian tradisional dari seluruh provinsi Indonesia boleh pilih salah satu. Lose pilih tari Yosepan. Asal daerah dari Papua. Maknanya tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Pola lantainya vertikal. Nah, kalian tulis ya di buku tulis jawabannya. Selamat mengerjakan. Haute, ternyata materi kita sudah selesai. Pembelajaran 1 dan 2, tema 7 ya, subtema 2. Nah, sudah selesai. Jangan lupa soal-soal yang tadi yang sudah dibahas, disalin di buku tulis, soalnya tidak perlu ditulis. Kalau kalian ada yang belum mengerti, boleh tanya ke Lause ya via WhatsApp. Nah, di masa pandemi ini tidak bosan-bosannya Lause selalu mengingatkan anak-anakku ingat 3M. Ya, menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Kata Sueseman, tetap semangat dalam belajar. Jiayou, Sueseman, 再见. Bye, thank you, 谢谢.